Ya, halo semuanya. Ya, selamat datang di Yoi. channel kita. Nah, Oke. di episode kali ini, di episode sebelumnya aku sama temanku Kak Nabila kita bahas tentang eh, perbandingan kupu-kupu, kura-kura dan kukur-kukur. Nah, kita pembahasan ini lebih lebih bukan lebih menarik ya, nggak kalah Sesuai. menariknya lah. Yang sebelumnya menarik, Betul. tapi sekarang nggak kalah menarik yaitu adalah gimana sih cara mahasiswa dapetin uang. Ya, oke. Terima kasih sebelumnya Mas Fatan ya. Ya. Nah, gimana sih? Jadi kita perkenalan dulu lah ya. Halo semuanya, saya Algam Lati Saukada ya, bisa dipanggil Algam gitu kan ya. Nah, saya mahasiswa di mahasiswa akuntansi di Universitas Brawijaya. Nah, sebenarnya saya punya pengalaman seputar mahasiswa berprestasi juga terkait dengan di tahun 2021 seperti Oke. itu. Jadi ya luar biasa sih. Ini salah satu teman SMA saya ya dulu. Sekarang berkuliah di Universitas Negara. Bahkan udah selesai sebenarnya kuliahnya dan Iya, mau iya. lanjut ya. Dan sekarang eh bekerja di bidang edukasi. Jadi Iya, menjadi iya, betul, edukator betul. gitulah. Betul, betul. Sebenarnya banyak sekali ilmu yang menarik dari Kalgam, tapi kita mau bahas tentang gimana sih cara mahasiswa itu mendapatkan uang Uang, sebelum iya, iya. sebelum lulus itu udah dapat uang. Gimana? Karena ya Hmm. pengalaman pertama dan juga ya banyak lah informasi tentang seputar ilmu itu dari Iya, Kalgam. iya, iya. Nah, Oke. pertama itu kira-kira langsung aja sih. Gimana sih cara mahasiswa dapat uang gitu di tengah kesibukan kita berkuliah, bahkan ada yang berorganisasi. Iya, iya, iya. Gimana cara ngeluangin waktunya gitu. Dan pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa apa namanya didapatkan oleh seorang mahasiswa yang kerjanya nggak bisa full dari pagi sampai sore. Iya, Mungkin iya, iya. kita free sore doang gitu. Iya, Gimana? Ada betul. nggak pekerjaan-pekerjaan yang gitu? Nah, kita Oke. ngobrolnya santai sambil minum. Oke, sambil minum dulu lah ya. Ya. Nah, Nah, ini sponsor ya. waduh. Dibayarnya nol tapi bayarannya nol. Nah, minum aja nih. Ya. Yuk, Oke, fresh, fresh ya, fresh. dapatin uang nih biar bisa beli fresh tea. Ya. Fresh tea apa fresh? Fresh graduate. Fresh graduate yang kanan fresh graduate sih. Oke. Ya, terima kasih Mas Fatan ya. Ya. Nah, jadi ketika kita sebagai mahasiswa ya, itu kita mempunyai suatu plan yang dimana ketika kita udah ikut organisasi itu gimana caranya bisa memanage waktu, ya kan? Kira-kira Mas Fatan juga tahu nggak? Maksudnya pernah dengar nggak memanage waktu gitu? Ya tahu, Ya, manage manage waktu waktu lah ya bagaimana kita yang ngeplan kegiatan kita dalam sehari-hari kita bikin to do list Betul, ya ya to-do gitu. list. Nah, to-do list merupakan tanggung jawab juga. Nah, Ya. jadi tidak hanya to-do list saya mau hari ini ngerjakan ini, enggak ternyata. Jadi di sebuah jurnal itu to-do list itu ketika kita menulis itu merupakan tanggung jawab kita. Nah, itu. Oke. Waduh, itu yang Ya, yang berbeda. Nah, oke. tanggung Oke. jawab. Good, Nah, good. terus habis ketika kita ikut organisasi kan banyak sekali nih planning. Nah, kita ketika misalnya hari Senin kan ada sebuah ini ya rapat ya gitu ya, ada sebuah rapat. Nah, kita juga nulis juga di hari Kamis itu kita kerja. Nah, kerja maksudnya ada freelance ya. Ya. Freelance kayak semisal mahasiswa mau nyari apa sampingan gitu ya. Freelance itu tidak hanya nyari sampingan juga, Mas Fatan. Terus apa kalau bukan nyampingan? Bukannya free? Iya sih freelance. Tapi Iya, iya. oke paham. Gimana Jadi tuh? nyari pengalaman juga bisa juga. Nah, oke. Jadi freelance nggak hanya duit ya, nggak hanya duit, tapi aduh. pengalaman. Tapi Pengalaman. lebih penting, misalnya kita sebagai mahasiswa nih, mau kerja, mindset kita pertama uangnya dulu atau pengalamannya dulu. Kalau semisal mahasiswa ya, mahasiswa jujur nih ya, jujur ini. Ya. Jujur. Aslinya kalau semisal mahasiswa yang ditembak itu pasti gimana caranya kita bisa dapat duit gitu. Maksudnya ketika entah itu dibayar 1 juta kayak apa berapa, pokoknya gimana caranya dapat duit dulu. Oke. Baru nanti masalah entah itu ada loh ternyata yang seorang kedokteran itu freelance-nya apa namanya? Content writer. Content writer maksudnya menulis. Menulis. Ada itu mahasiswa kedokteran yang content writer. Terus ada juga nih kayak saya gitu kan ya. Saya itu
kerjanya sampingan itu di bagian edukasi. Edukasi. Edukasi ya. Oke. Edukasi di bagian guru coding. Ah. Nah, guru coding. Nah, Oke, nih. Oke, ada dua nih. Aku pengen tahu lagi. Nah, ada jadi dua. ya. Oke, jadi ya emang kalau misalnya kita ada kegiatan lain gitu kayak organisasi, ya sebenarnya kalau kita manage waktunya sebenarnya ada juga ya waktunya. Dan tadi ada content writer dan jadi tutor ya lah ya. Tutor istilahnya ya, tutor. Kita bahas mungkin content writer dulu nih. Iya. Mungkin udah banyak yang tahu ya tentang content writer dan umum. Betul. Udah banyak lowongannya kalau kita buka di apa? Di Glints banyak tuh Glints, Glints. Job Street tuh banyak. Oh, banyak banget itu di Glints. Tapi emang jadi content writer dapat berapa duitnya? Nah, ini agak sedikit materialistis tapi kan kita pengen penasaran jadi content writer tuh gimana dan ngapain gitu. Biasanya content writer tugasnya ngapain dan ya itu. Dapatnya berapa range-nya? Kalau semisal content writer itu dapatnya sekitar 500 sampai 1 lah ya itu ya. Per bulan? Per bulan. Nutup kos itu. Wah. Masih juga tuh ya. Lebih juga itu bisa itu kan. Iya, Oke. bagus. Nah, content writer tapi ada content writer tapi untuk lomba juga bisa, perlombaan. Gimana tuh? Maksudnya ada apa kan content writer kan maksudnya kan konten menulis, ya kan? Konten menulis itu nanti bisa di-upgrade ke menulis lomba. Nah, bisa juga kan menulis lomba kan. Oke, berarti menulis karya tulis lah. Nah, ya itu. LKTI. Nah, Oke. LKTI itu bisa juga tuh dapat apa? Dapat ceperan juga bisa. Tapi aku mau nanya sih. Mungkin kalau LKTI ya itu untuk segelintir orang lah karena kan ya namanya penelitian kita harus pinter. Nah, gimana kalau kayak kaum seperti saya yang mau nyusun kata aja susah gitu. Maksudnya ya Wah, bagus. gimana caranya gitu? Iya. Nah, Apa ada kelasnya kah? Ya kalau mau cari kelas ada di YouTube. Tapi ya gimana gitu buat orang-orang Oke. kebanyakan orang karena orang yang menang di LKTI itu adalah segelintir orang yang memang udah jago dan kita Udah udah ini lah ya. berpengalaman ya. Dia emang jago lah di bidangnya keilmuan itu. Ya kan? Gitu. Iya, terkait dengan karya tulis ya. Nah, poinnya teman-teman, kalau semisal ikut karya tulis ya, itu kita bisa cari gap-nya dulu. Nah, ada nggak gap-gap di masyarakat? Habis nyari gap, kita langsung menuju ke dosen pembimbing. Ya, biasanya ada kan ya dosen pembimbing, kalau dosen penguji kan untuk ini kan skripsi kan nggak mungkin kan. Nah, kan nggak mungkin kita misalnya mau membimbing tapi ke dosen penguji. Nah, nggak mungkin kan itu kan. Iya, betul. Langsung diuji nih. Iya, langsung diuji itu nanti. Nah, kita ke dosen pembimbing dulu. Habis dosen pembimbing nanti ACC. Habis itu kita langsung tembak suatu lombanya. Jadi pengalaman saya dulu itu pas ikut lomba itu nyoba sih Mas Matan. Nyoba. Iya, nyoba dulu. Di semester 1 itu bayangin loh. Oke. Maba loh. Pas lagi ambis-ambisnya lah ya. Iya, betul. Oke. Jadi inilah lagi adaptasi terus kalau ambis-ambisnya iya sih betul sih 1 sampai 3 sih itu ambis-ambisnya. Kalau misal adaptasi dulu ya, adaptasi nih. Nah, adaptasi habis itu kita tembak tuh habis kita nentuin judul lah, nentuin penelitian atau judul gitu. Kita dosen pembimbing dulu, habis itu tembak lombanya. Oke. Contoh kemarin lomba itu di Universitas Perbanas Surabaya. Oke, di Perbanas. Oke. Perbanas. Nah, di Perbanas habis itu terkait dengan kan ada sistematikanya tuh, sistematika penulisan. Iya. Nah, sistem penulisannya dibaca dulu tuh, seret. Nah, jadi kalau ikut karya tulis itu jangan enggak usah ikut kelas sih, kayak ikut les. Aduh, tahu usah sih kalau gitu sih. Iya, jadi langsung baca jurnal, terus kita lihat YouTube aja. Bro, YouTube itu sudah lebih dari ini, Pak. Lebih dari TV ya? Lebih dari TV itu. Jadi Iya. YouTube itu udah segalanya sih itu. Iya. Mulai dari cara kepenulisannya, terus kira-kira kalau plagiasi itu nanti gimana. Nah, ngomongin seputar plagiasi nih ya. Oke. Plagiasi. Itu kan banyak nih, maksudnya tren di mahasiswa ya. Kira-kira gimana sih caranya nurunin plagiasi gitu kan ya? Iya, parafrase lah. Parafrase. ChatGPT. AI.
Ya itu ya. Iya. Itu aku, tapi nggak tahu kalau mau wapres mungkin beda ya. Iya, kalau semisal mau parafrase itu banyak sih di paraphrase.co.id atau paraphrase.com itu bisa. Kalau ChatGPT itu tingkat ini sih gampang ketahuan. Jadi percuma kita parafrase tapi plagiasi lagi. Nah, oke. Plagiasi lagi tuh nanti. Oke, nanti kita ke parafrase atau enggak ke Quillbot, ada tuh di sana. Oh, tahu Quillbot. Tapi kan Quillbot berbayar tuh. Quillbot kadang-kadang berbayar. Kalau misalnya satu kali kan nggak berbayar. Oh, oke. Ya, tapi kalau yang enak tuh parafrase sih. Parafrase. Gitu. Nah, oke, berarti tadi opsinya LKTI. Tapi menurut aku LKTI jujur ya, bukan untuk semua. Cuma memang mahasiswa mahasiswa udah dapetin uang ya ikut lomba-lomba karena misal yang di Perbanas tadi itu dapat juara. Dapat itu berapa uangnya tuh? Dapat. Oh, enggak usah lah ya, kita enggak usah nyebutin tapi dapat juara lah, dapat juara. Tapi uang dapat lah ya, dapat lah ya, itu dapat. Buat tambahan. Loh, lumayan loh. Kalau semisal ikut lomba gitu dibenefitkan sama universitas juga, Mas Fatar. Dapatnya dari penyelenggara pun dari universitas sama pun dapat. Universitas. Double. Wah, itu tapi kenceng itu sih. Ya. Tapi aku tahu sih, memang tahu mungkin range hadiahnya tahu lah. Iya, sekitar segitu lah. Kalau teman-teman sekitar segitu lah. Lumayan. Oke. Itu tambah-tambahan uang juga ya, maksudnya. Ya. Ketika kita mahasiswa, ketika kita sudah terjun di sebuah daerah gitulah ya, sebuah daerah, kita harus mikir teman-teman. Jadi maksudnya kita nggak lihat langsung, ayo kita nongkrong, biasanya ada kan ya kak, udah terjun di daerahnya, langsung buka WA, P nongki gitu. Ya. Itu kalau boleh kalau nongki, tapi ketika sudah nongki itu kan malam hari atau siang hari ya, siang harinya tuh nambahin hobi-hobi lah, hobi entah itu hobi badminton, bisa loh badminton lomba badminton, lomba badminton. Iya. Bisa dapat uang. Dapat uang juga. Temanku ada, teman saya lomba badminton pas semester 2 atau 3 itu dia tuh dapat ceperan lah, namanya ceperan. Kalau mahasiswa lah ya. Dan kepenulisan content writer itu yang content writer. Ikut lomba-lomba. LKTI adalah salah satunya, tapi itu adalah penelitian, jadi not for all. Jadi bukan untuk semua. Untuk semua. Waduh, iya. Menurutku ya, karena iya betul. Kita harus akui susah. Aku harus akui susah. Yang susah itu nyari timnya sih, kalau nyari tim yang susah. Di bagian nyari tim. Tapi selain LKTI, kayaknya lebih umum tuh business plan. Itu kayaknya lebih business plan masuk sih, business plan. Kayaknya enggak tahu lebih mudah apa lebih susah itu, Mak. Kalau LKTI kan ilmiah banget tuh kan. Iya. Kalau businessman kan lebih lebih bebas. Iya, bebas terkait dengan. Tapi ada kunci di business plan itu, kalau semisal namanya business plan competition itu kan ada, entah itu nanti ketika kita membuat kerangka. Nah, ketika kita membuat suatu ide proposal bisnis itu ya, itu kan masih di tahap range harganya berapa, ada gambaran kasar gitu. Tahu nggak sih Mas Fatan sih terkait dengan ada BEP, break even point, tahu. Gitu, pasti gitu. Tahu apa namanya ya, titik balik modal. Betul. Kalau semisal wah ini minus atau enggak, wah ini agak kurang. Nah, itu lumayan ini juga sih, lumayan lumayan agak guncang juga itu. Sebetulnya kalau kesulitan mana sih LKTI sama itu ya? Kalau menurut saya sih business plan. Lebih susah business plan ya? Lebih susah business plan. Soalnya ketika nanti saya dulu pernah ikut business plan juga, tapi yang ngadain Universitas Brawijaya. Nah, itu terkait dengan proses rancangan bisnisnya itu nanti akan ditembak di sana sama si juri. Maksudnya, lo ini kok agak kurang kok ini kok agak beda ini. Misalnya satu barang harganya segini, nanti di pertengahan barang loh kok ada guncangan naik sekali, maksudnya harganya kok tambah tinggi, apa itu nanti nggak rugi nih bisnismu? Wah, itu sangat itu. Iya. Bisnis plan mungkin bagus, tapi kalau misal kita angkanya nggak realistis juga agak susah. Betul, angka realistis itu yang bagian bisnis plan. Terus habis itu
mahasiswa kan kalau semisal mau apa terkait dengan ini ya kerja sampingan gitulah ya, Ya. kerja sampingan itu sebenarnya banyak teman-teman kerja sampingan di platform yang pertama itu Glints. Nah yang kedua boleh sebutin ya, boleh sebutin Boleh, ya? boleh, Oke, boleh. boleh sebutin ya. Boleh. Free. Free, oke. Jadi ada LinkedIn ya, LinkedIn sama Glints itu dua sisi yang sangat-sangat ini profesional, maksudnya dua sisi yang sangat jos untuk nyari kerja, nyari kerja sampingan ada. Jadi di LinkedIn itu ada tulisannya filter di sana. Nah, filter itu bisa kerja remote loh di sana. Oh, Bisa ya. tembus ke internasional Negara bisa lain di pun sana. bisa. Negara lain gas aja di sana. gaji dolar, Gaji dolar bisa di sana. gaya hidup rupiah. Maksudnya gini, terkait dengan apa? Tapi ketika kita di LinkedIn itu kan ada ini kan apa namanya? Apa? Proses Seleksi. seleksi. Oke. Nah, Ya. dilihat dulu pengalamannya. Ya, Iya itu kan? yang susah. Pasti itu yang anunya. Terus habis itu bahasa Inggris nanti. Bahasa Inggris, ya. Nah, kalau di dulu di coding kan apa? Jadi education ya. Ya, kayaknya kita tadi ya udah cukup lah untuk yang Oke. apa namanya content writer dan Content writer ya. edukasi. Education. Ini kayaknya Sangat menarik lah ya, menarik, iya, karena iya. kita bisa jadi tutor untuk Betul. mahasiswa SMA yang mau persiapan kuliah. Mhm. Itu kan bisa menghadapi UTBK atau ujian akhir. Kita bisa jadi tutor mereka Betul. dan bayarannya tuh lumayan gitu. Oh iya benar Kan itu benar. ada. Kemudian tutor banyak hal lah. Ini cerita Tutor. tentang tutor gimana sih caranya gitu. Kalau misalnya banyak sih. Mungkin kalau aku sedikit terbesit di otakku, misal kita jago bulu tangkis, kita bisa jadi tutor. Tutor bulu Bulu tangkis. tangkis. Lumayan ada dari coach. Ayo sana gitu. Jadi Jadi tinggal- berarti intinya kita harus cari tahu kelebihan kita di mana. Betul iya. Terus kita jadi tutor di situ. Jadi kita nyari tahu nih kelebihannya. Terus habis itu kita harus pede, Mas Watan. Tapi gini, Harus pede. iya harus pede. Tapi gini, misal aku nggak tahu kelebihanku apa, tapi kelebihan di banyak orang biasanya jago main ML tuh. Jago main ML. Nah ya? itu dapetin duitnya gimana? Bisa tuh Mobile ini Legend. tutor Mobile Legend. Bisa ya? Joki. Oke, tapi dapatnya banyak loh itu. Banyak ya itu ya anunya. Nggak tahu ya aku ya, tapi itu banyak. Tahu nggak? Iya, biasanya kalau semisal joki itu misalnya nih mau naik ke mythic gitu ya. Mythic itu Rank lah ya. Ya. rank. Itu langsung ngasih berapa gitu. Banyak sih ya. Tapi setahu besar tuh apa namanya dapatannya. Jadi bisa ya Bisa itu. mobilnya. Dan Terkait dengan joki tadi. joki game. Itu bukan ini sih, bukan tutor namanya joki. Joki berarti kita ya bantu orang buat bantu orang buat naikin iya. up rank gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa gak ada kelebihan dan kelebihannya main game, ya jangan berhati hati karena namanya kelebihan ya tetap saja kelebihan. Tetap kelebihannya ya. Mau itu di apapun itu Iya. kelebihan tetaplah kelebihan. Bisa jadi ini sih apa? Bisa jadi apa namanya itu? E-sport. E-sport teman-teman. E-sport itu masih itu. Oke. Kalau terkait dengan ini apa? Yang tadi itu yang masalah edukasi itu bisa loh. Kalau kita kan di IG banyak tuh lowongan kerja gitu lah. Buat teman-teman nih kalau semisal suka ekonomi, suka matematika atau suka apa gitu, yang bisa saja menjadi guru tutor SD teman-teman. Nah, siapa kalau semisal SD kan masih bisa lah ya di ini ya. Oh iya SD, karena SMP gitu kan. mungkin kita ngerasa pelajaran SMA terlalu susah lah. Kita susah. Nah, SMP susah. Susah banget itu SMP. Ya udah SD aja gitu. SD aja gitu. SD susah ya TK. Belajar membaca gitu. Tapi SD kayaknya paling make sense untuk SD kebanyakan ada. orang. Ada. Kayaknya untuk paling make sense gitu ya. Betul. Kalau semisal Karena SD SD kan, misal matematika ya pertambahan siapa yang nggak bisa gitu. iyalah ya tambah-tambah terus sisi apa namanya? Sisi persegi gimana itu kan dasar-dasar gitu. dasar banget itu Ya, kalau oke. semisal. Itu lumayan kalau semisal satu kali pertemuan aku kan dulu kan SMP. SMP. Oh Nah. ngajar SMP. Iya, tutor SMP. SMP itu apa? Tutor apa? Itu tutor matematika. Wah, matematika. Nah, SMP menurutku belajar SMP agak susah jadi aku skip. Kalau SMP Maksudnya, gimana?
Kalau SD pernah waktu itu SD. SD pernah. All round. All round. Semua apa gimana? Jadi all round tadi mulai dari matematika, Ah, PPKN semua itu. Nah, untuk Iya. dari ini ya sampingan-sampingan. Sampingan. Nah, sampingan-sampingan. Tapi itu biasanya gimana tuh? Cara dapetin istilahnya kliennya gitu. klien, Gimana itu tuh? join di ini siapa? Ada yang buka lowongan pekerjaan terkait dengan di Instagram gitu, Mas Watan. Iya, iya. Nah, Banyak itu biasanya tuh. banyak banget itu anunya. Info lowongan pekerjaan gitu. P-locker. P. Ya, Tapi enggak maksudnya enggak di P gitu, enggak di chat P, enggak nanti anunya. info lowongan kerja. Iya, Tutor nanti- ya aku pernah lihat. Betul. Nanti mungkin teman-teman yang semester 1, semester 3 itu nanti enggak apa-apa, pas masuk aja ke sana. Lumayan loh. Waktu itu dapat per sesi ya. Per sesi. Itu dapat 40.000. Wah, Lumayan itu. lumayan itu. Apalagi deket ya, maksudnya Dan dari itu berapa lama ngajarnya? itu sekitar 2 bulan. Enggak, maksudnya per sesi itu berapa lama? Oh, per sesi itu sekitar 1,5 jam. Bayangin, 1 jam setengah. Kalau Lumayan itu. SD itu loh. SD ya, dan Heeh. karena SD kita nggak perlu mikir banyak-banyak ya, Nggak kita harus perlu. tahu cuma gimana Tapi nanganin sabar. nanganin anak SD ya. Iya, Gimana tuh? betul. Kan banyak nih lika-liku SD. Kalau semisal nanganin anak SD itu kasih aja ini teman-teman apa? Permen. Nah, Ya. bonus permen. Online. Buat kalau misalnya Iya, nebak. kalau apa? Udah seneng tuh ya. Misalnya nebak nih, wah menang gitu ya, kasih aja permen tes gitu, nambah tuh semangatnya. Kalau semisal kita nggak ngasih permen, Iya. nah rewel juga. Jadi gitu Ya, Mas ya, Patan oke, ya, ya, untuk SD. anunya. Tutor, tapi aku menarik banget yang di tutor ini sih. Kalau selain anak SD tuh ngapain aja? Kalau Mas Algam nih. Waktu itu kan kena di tutor codingnya Black Jam ya, maksudnya tutor codingnya ini dari India. Jadi perusahaannya itu dari India. Alhamdulillah sudah ini ya masuk ya, keterima. Nah, waktu itu aku pernah ngeplan di sana 1 kali itu nggak kena. Gak kena. Nggak Oke. kena. Pas di tes interview habis itu nggak dihubungin lagi nih. Iya, ya, wah. Di apa namanya? Di Ghosting. Ya, ya, ya. betul. Ya, ya, ya. Nah, habis itu ke selanjutnya plan lagi nih ya, tes di Black Jam tadi. Ternyata apa perusahaan itu nyari pengalaman, Mas Fatan. Waktu Oke. itu kan nggak ada pengalaman kan. Hmm. Nah, waktu itu nggak ada pengalaman, ketolak tuh. Ya. Terus itu kan udah ini kan jadi guru matematika atau enggak jadi guru coding pernah waktu itu. Oh, sebelum itu belum pernah ngajar berarti. Yang pertama kali apply belum pernah ada pengalaman ngajar atau ada tapi nggak begitu banyak. Yang pertama kali ngeplay itu belum ada. Belum. Oh, oke. Jadi Pengalaman apa ya, magang itu Magang, dulu. oke. Ya. Terus habis itu nyari nih ya, nyari klien, maksudnya nyari apa? Pengalaman di SD gitu lah ya. ya. Nah, habis belajar matematika kan ya, itu saya sempetin padahal nggak disuruh kamu nanti apa ajarin anak coding enggak. Tapi gimana caranya anak itu juga bisa seru gitu. Jadi di coding itu kalau masih basis SD ya, basis SD itu hanya seputar Logika dasar gitu. logika dasar, tapi hanya pakai blok-blokan, pakai puzzle. Nah, puzzle. Bentar. Puzzle. Ada tuh apa permainannya. Iya, Itu pakai itu atau pakai komputer? Scratch itu ya, Scratch apa? Nggak tahu, pokoknya ada permainannya kayak untuk belajar tentang logika coding itu ada buat. Nah, itu bisa kecil. juga, iya. Jadi kalau misal di sela capek si siswanya, kita saingkan dengan itu. Nah, nambah tuh pengalaman. Jadi pas di interview, kamu pernah ngajar coding? Oh, saya dulu pernah ngajar Pernah. anak SD. Iya. Padahal waktu SD itu nggak ada tugas untuk ngajarin itu. Nggak ada. Yang ngajarnya yang matematika dan Dari sebagainya. perusahaan itu cuma ini loh, kamu ngajar matematika gitu. Tapi kok entah kenapa ya. Inovasi juga kan. Inovasi langsung. Dan secara gak langsung itu nambah pengalaman coding sehingga Betul. pas daftar jadi tutor coding, Tutor coding, pas ditanya ada pengalaman, Iya. ada. Iya ada Oke, anunya. menarik. Oke. Nah, habis itu kena tuh. Ternyata tes, oh ya teman-teman, psikotes itu tahu nggak berapa soal pas itu? Nggak tahu. 300 soal. Aduh, 300 300 soal loh.
Waduh, itu kita yang psikotes. awalnya sehat itu setelah itu gila. minum paramek. Kan psikotes ngecek kita Iya. secara mental sehat apa enggak. Sehat dulu, seret. Pas kita nggak sehat itu 300 itu apa? Berapa jam itu? Itu ditempuh sekitar 2 jam. 2 jam. Oke. Tapi Jadi tetap aja 300 soal. Jadi waduh, anunya tuh habis ngerjakan itu ya, waduh langsung lihat mana tumbuhan butuh tumbuhan. Langsung mata itu udah. Langsung dah itu. Oke. Habis itu di ini ya proses apa namanya? Proses offering. Gathering. Gathering maksudnya? Gathering maksudnya di apa? Dipertemukan yang sudah lolos, nanti langsung dikasih training. Offline. Trainingnya itu online ya. Oh, berarti setelah lulus psikotes ini udah dijamin masuk atau gimana? Jadi kalau misal udah psikotes itu nanti masih belum dijamin. Belum dijamin. Okay. Nah, itu masih proses micro teaching. Micro teaching itu kayak gimana caranya kita mengajar sama murid-murid gitu. Habis itu selesai udah keterima. Nah, pas Mas masuk itu kita ketika training itu harus ngerjakan berapa lesson itu ya? 11 lesson. Oke. Maksudnya 11 materi. Iya. Ada Python, CSS, HTML kayak gitu. Berarti menguasai banyak bahasa dalam coding. Harus gimana? Kalau sekarang menguasai berapa? Sekarang hanya 4 sih, 5. 4. Tapi jujur aku tertarik ya, tapi itu next ini ya. Terkait coding ini banyak aku jujur secara pribadi tertarik. Next episode katanya. Tapi itu next episode aja. Aduh, kita lebih tekankan ke gimana sih mahasiswa nih cari dapat uang gitu ya. Tadi pertama next episode guys ya. Jangan lupa. Pantengin, iya. Karena jujur saya ada bukan sedikit, mungkin banyak rasa penasaran tentang coding dan programming. Cuma karena aku tahu itu susah dan perlu banyak waktu untuk diluangkan. Jadi agak kayak tertunda-tunda kayak. Yang penting karena aku akuntansi jadi aku belajar tentang yang jurusanku dulu dan coding mungkin belakangan. Tapi takutnya lama-lama nggak kepegang gitu. Padahal barangkali karirku ke depan tuh akan cemerlang kalau misalnya aku belajar di coding ini kan aku nggak tahu ya. Jadi mungkin aku besok banyak akan nanya banyak, tapi kita lebih nanya ke situ ya. Gimana caranya dapat uang? Dapat uang. Yang pertama kan tadi content writing, menulis. Kalau misalnya menulis ya oke, menulis, kemudian teaching ya. Jadi tutor. Habis itu ini sih, dulu itu pernah proses bisnis jualan nasi. Iya. Gimana tuh? Masih juga sih jualan nasi. Iya. Nah, jualan nasi itu sama ini sih bisnis catering gitu ya? Bukan catering, itu F&B lah ya. Anaknya catering. Oke. Anaknya catering, F&B. Tapi kan gini ya. Aku aja mau nyiapin buat sarapan tuh susah. Iya. Mau susah ya, kita sarapan harus ke dapur, masak dan sebagainya. Ini nyiapin makanan untuk orang. Iya. Dan jumlahnya nggak satu tentunya. Betul. Gimana caranya? Nah, dan hasilnya pun lumayan sebenarnya. Lumayan itu kalau semisal itu sudah berapa 1 bulan itu. Jalannya 1 bulan. Jadi itu gimana tuh? Kita kan harus desain dulu nih. Gimana caranya sebuah logonya itu bagus enggak? Terus habis itu cakep enggak kemasannya. Nah, ketika cakep kemasannya nanti akan terus ngalir tuh. Kita langsung kasih proses list makanan. Kita tujukan ke satu atau 10 mahasiswa lah. Nah, kira-kira kalau suka enggak makanan ini, kita list. Nah, ini aja. Nah, dapat tuh ya. Kita kasih ke 3 mahasiswa percobaan dulu. Research, R&D lah istilahnya. Research and development. Ada mahasiswa itu. Okay. R&D betul. R&D. Development. Nah, habis itu kita tujukan ke mahasiswa, habis itu dicoba kan. Nah, ternyata enak. Ternyata enak. Waduh, tambahin kerupuk kalau bisa gitu kan. Iya. Kan orang ini ya, orang Indonesia kerupuk. Enggak itu ya. Enggak keras-keras. Nah, habis itu ketika kita sesuai proses request teman-teman ya.
Masak tuh, seret. Masak, oke. Masak tapi ada partnernya juga. Oh, jadi nggak sendiri ya? Nggak sendiri. Kalau sendiri capek nggak? Maksudnya ada waktunya nggak kalau sendiri? Kalau sendiri ini siapa? Robot sih nanti. Robot, jadi Iya, kurang gitu nanti. nggak make sense sendiri ya kalau sendiri. Iya, Jadi ngakak. harus ada partner juga. Nah, Partnernya itu nenek. oh, Nenek, Bro. bagus, bagus. Oke, jadi Iya. misal bingung partner orang di rumah kalian itu kan Nah, orang pasti orang ada. di rumah bisa, iya. bisa kita ajak bekerja sama ya. Bisa, habis biasanya kalau misal zaman ke depan gini, itu ketika masak kan bisa juga di konten lah itu masuk tuh Jadi anunya. lebih ke sales berarti kemampuan sales. Jadi tugas kita misal kita buat makanannya pertama ya. Buat makanan enak itu kan nggak gampang. Itu kan susah. Kita harus Iya. tahu bumbu-bumbu dan sebagainya. Tapi ilmu yang paling bisa kita pelajari pertama itu adalah ilmu sales, berjualan. Jualan, betul, iya, betul, Jadi, penjualan. untuk meyakinkan Akuntansi orang. ya ini ya. Enggak, ya, tapi Iya, tapi untuk intinya meyakinkan, untuk meyakinkan orang untuk beli itu adalah ilmunya. betul, Berarti iya. Itu gimana tuh? Nah, kita harus ngeretkan sama makanan yang ada di yang kesukaannya mahasiswa di kantin-kantin. Kita harus riset juga. Misalnya nih, ayam geprek tembak. Ayam geprek itu 10.000 ya. Normal. Iya. Normalnya 10.000. 10.000, tapi nggak ada tempenya kan? Oke. Tempenya tuh kasih tempe tebel, plek. Nah, habis itu Nggak rugi tuh. enggak, nanti kasih 10.000. Nah, habis banyak yang beli, kita tambahin harganya dikit, 10.500 kayak gitu. Oh, berarti Pas agak lama. kayak biaya Naik ini lah, Oke. narik narik apa? dulu. Narik pelanggan, ya kan? Ya. Narik pelanggan, kita tambahin ini di apa? Kita tambahin proses harganya juga. Oke. Ini kayak misalnya startup sih yang aku tahu. Startup ya. Mereka tuh kan burning money. Betul, iya ya. Mereka create habit, membuat kebiasaan dulu, Oke. pelan-pelan harganya dinaikkan. Pelan-pelan seret. Kayak misal gitu. Gojek ngalamin nggak kalau misalnya dulu Gojek Gojek pernah tuh ya? awal-awal harganya murah, tapi lama-lama harganya ya Harganya tambah ini naik. ya. Tapi karena orang udah terbiasa malam-malam lapar, Gojek. Malam-malam iya. lapar Gojek. Akhirnya Heeh. berarti create habit dulu. Artinya kita buat Lari. pasar dulu. Betul, lari Buat dulu. orang terbiasa beli di kita. Iya, heeh. Ketika kita naikkan harganya, karena mereka udah terbiasa ya mereka bayar. Itu. Betul, iya. Itu yang dilakukan dulu. Betul, iya. Nanti kalau semisal udah suka semua nih, nah ketarik seret. Rugi dulu berarti ya? Atau Kalau- enggak? Atau untung tapi untungnya dikit dulu lah. Dikit itu. Untungnya berapa ya? Dulu itu untungnya 1.000 atau 2.000 gitu loh. Awal-awal. Tapi nanti lama-lama naik kan? Tapi kalau 1.000 kalau banyak kotak itu berapa ya? Wah, mainnya kuantitas. gencar itu anunya. Oke. Ter, gitu. Oke. Bagus ya. Oke, iya ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang ini ya punya hobi masak gitu ya, selain masak itu kasih konten aja kayak TikTok atau apa. Kan enggak tahu kita kalau semisal tiba-tiba meledak. Tiba-tiba 20.000 yang suka Iya. gitu. Kan bisa juga terkait dengan konten masak atau enggak kita jualan juga atau enggak kita pas di jalan itu dikontenin juga bisa loh. Ah, oke. Iya. Jadi gitu Mas Fatan ya terkait Iya. dengan ini. Kalau untuk apa? Apalagi catering juga menariknya. Catering bisa sih. Apalagi kalau catering. kita di perantauan atau di Iya, kota yang Hmm. banyak perantaunya, banyak mahasiswa merantau atau ya pekerja merantau, biasanya kan nggak punya waktu buat masak ya. Betul Mereka ya. nyari orang Nyari untuk orang ya. bisa menyediakan makanan untuk mereka gitu. Iya betul. Jadi ada peluang sendiri di situ. Atau enggak ini kerjasama dengan ibu kos. Bagus. Bagus tuh ya. Aku tahu arahnya nih. Gimana? Bagus nih? enggak? Aku Bagus tahu. enggak tapi? Tahu. Kerjasama tuh sama ibu Misal kos. pemilik kos itu punya orang banyak. Mm. Kita propose lah, ngajukan Iya. proposal, Bu. Ini orang ada banyak nih. Pasti lapar lah. Salah satu beberapa dari mereka pasti akan lapar. Iya, heeh. Gimana kalau saya mau jualan di situ? Kita apply, mungkin kita tempel daftar menu di kamar. Kalau mau pesen, Pesen telepon, nanti kita antarkan gitu ya. Iya, Itu bisa nggak gitu? Kalau semisal gitu Karena aku pernah lihat ada yang seperti itu. ada yang seperti itu ya itu Iya. ya. Mie biasanya mie kasih Yang mie aja dah. yang simple mie. Simple aja pop mie gitu Iya. kasih. Harganya misalnya pop mie itu di pasaran sekitar 4.000 lah ya, 4.000. Kita jual 4.500 aja, dikit-dikit aja. Dikit-dikit. Dan kita nggak effortnya nggak banyak lah ya, karena kan masaknya Pokoknya, gampang Iya, heeh. dan biaya modalnya nggak mahal juga. Atau enggak gini, taruh di taruh di meja. Hmm. Nanti mahasiswa aja yang ini yang Ngambil nyeduh sendiri.
apa kantin kejujuran. Kantin kejujuran bisa. Nggak takut rugi nanti nggak ada nggak jujur. Kakak, kantin kos. Kantin kos. Oh, kakak. Main bola dong. Oke. Jadi gitu ya. Maksudnya catering itu kayaknya menarik juga karena misal kita nggak bisa masak pun, kita bisa berpartner dengan orang. Betul. Kita ambil selisihnya di situ. Kita Untuk ambil keuntungan kita. Keuntungan kalau semisal jangan selisih. Nah, jangan selisih. Jadi Gimana kita ambil untung dikit aja. Seret diambil. Ya buat kita. Iya, betul. Partner kita juga ada. Maksudnya Partner ada. partner matok 9.000, kita jual ke orang 10.000. Partner Iya. kan pasti udah untung duluan dong. Iya. Kita ambil keuntungan lagi 1.000 di situ. Oh iya, betul. Ya, Iya. gitu ya. Nanti kalau semisal kita ngajuin proposal dulu nih ke Bukos harusnya atau enggak? Kalau udah kenal itu nyamperi apa? Maksudnya ketemu sama Bukos. Gimana kalau semisal kita buat catering gitu? Itu bisa nggak sih Kak gitu? Bisa harusnya bisa. Ada yang jago masak nih, nanti kita tempelin tuh di depan di depan kos red. Nah, ini apa menerima pesanan atau enggak jual nasi kucing lah gitu ya. Iya. Nasi kucing kasih harga 10.000 atau enggak 9.000. Wah, kan ada tuh mesti yang lewat tiba-tiba lihat lapar beli. Itu bisa juga kayak gitu. Ya. Jadi, tapi khusus untuk ini apa? Kos-kosan yang di pinggir jalan. Nah, kalau masuk gang lumayan rumit ya. Harus dikasih gini. Pulang ke sana 500 200 meter catering. Terus harus gitu nanti. Tapi jujur yang paling make sense kalau misalnya pendapat pribadiku itu ya kita jadi orang yang salesnya sih. Kita ya itu. Kita cari pelanggan, kita hubungkan ke orang yang bisa masak. Betul. Selain itu. Selain ini ya, selain jual-jual apa? Ya ini mungkin terakhir ya. Jual catering nasi. Iya, selain jual catering nasi. Ini mungkin terakhir informasi. Nanti lebih banyaknya lagi, langsung aja hubungin. Waduh. Iya aja. Nanti ini ya, Mas. Kalau mau berpartner ini ya di sini ya. Kasih apa? Nomor HP sama ini ya. Ya. Anunya. Deskripsi ya nanti deskripsi ya. Apa lagi selain itu? Selain ya apa? biar dapat uang, apa lagi? Biar dapat uang. Mungkin ini ya, apa namanya? Jadi narasumber. Narsum. Oke. Nah, sih kita masuk dengan narasumber. Maksudnya kita planning dulu di bagian sosial media kita. Nah, sosial media kita branding dong ini. Branding, personal branding. Wah, ini topik dalam ini. Kita bisa bahas di video lain. Wah, masuk. Tapi singkat aja. Jadi narasumber teman-teman. Maksudnya ketika kita punya skill itu tonjolkan di personal branding. Nah, ketika orang yang ingin misalnya nih sebuah organisasi kan biasanya banyak tuh organisasi. Saya perlu ini. Nah, saya perlu orang yang bisa skill ini. Itu langsung dilihat, langsung didatengin. Maksudnya direkrut. Dan itu saya di narasumber mana itu? Narasumber Kalista Foundation. Oh, iya, oke. Kalista Foundation. Nah, di situ. Jadi ketika kita punya skill, nah intinya kita punya skill deh. Punya skill, terus tempelin di personal branding. Nah, personal brandingnya apa? Instagram atau enggak TikTok ya. Kalau semisal Instagram udah sering. Sekarang zamannya sih emang zamannya Instagram ya. Kalau semisal mau nyari-nyari ini. Iya, tapi TikTok kayaknya kenceng juga. TikTok. Kayaknya nggak tahu aku tentang statistiknya, tapi kayaknya menyaingi lah ya. Menyaingi, betul ya. Mungkin narasumber. Itu Mas Fatan. Dengan ini. Tapi untuk bisa menjadi narasumber itu kita harus tahu apa kelebihan kita. Misal kita ya, namanya orang pasti punya kelebihan lah ya. Iya, betul Dan ya. Nggak meremehkan semua kelebihan lah tetaplah kelebihan. Iya, betul. Mau apapun itu kelebihan tetaplah kelebihan. Artinya kalau kalian lebih di bidang tertentu, kalian ngerasa aku lebih di sini aja. Ya bukan berarti itu suatu hal yang buruk, karena ya tetap aja kelebihan tetaplah kelebihan. Kelebihan ya itu ya. Betul. Misalnya nih teman-teman di kampusnya sudah pro. Maksudnya pro terkait dengan akuntansi. Itu bisa pastinya. Branding sebagai. Iya, branding atau enggak nanti kerjasama dengan BEM universitas mana. Itu banyak nanti teman-teman terkait dengan itu juga dapat juga sih di situ sih. Iya. Dan lumayan ya nilainya. Lumayan
beli bakso. Enggak lah, lebih lah. Lebih ya betul. Ya beli bakso tapi berapa ratus piring lah. Ya tapi gitu ya. Ya jadi gitu Mas Fatan ya anunya. Coba diringkas. Tadi apa aja? Ya mulai. Aku ringkas deh, aku ringkas. Ya. Atau mau bantu ringkas? Ya boleh nanti. Aku ya. Saling ini ya. Oke, yang pertama ada content writer. Kedua ada Dan writer oke. Aduh lupa yang kedua. Kedua itu terkait dengan ini apa? Tadi Proses tutor ya, tutor coding. Ketiga tadi lomba. Terus Keempat yang tadi bisnis, menjadi salesperson. Terus apa yang tadi? terakhir? Iya, yang terakhir apa tadi? Yang terakhir kita ini apa? Jadi narasumber. Narasumber. Dapat juga tuh nanti. Jadi itu banyak ya. Tapi sebenarnya ada lebih banyak dari itu. Iya. Itu gimana caranya nanti teman-teman nyari informasinya tentang itu. Betul ya. Oke, banyak sekali sih tadi udah dibahas. Besok kita akan bahas tentang coding. Terima kasih banyak buat Mas Algam. Terima kasih banyak Mas Fatan. Wah, di tengah kesibukannya. Iya. Dia menyempatkan waktu ke sini. Iya, betul. Itu aja. Ada pesan-pesan? Oh iya, sama pesan-pesan ya. Sebelum kita menutup, pesan-pesan dan quote. Quote favorit. Quote favorit. Ya, untuk teman-teman ya. Terima kasih kepada Mas Fatan ya. Sudah memberikan fasilitas nih. Wah, kece banget nih. Terima kasih juga kepada universitasnya juga ya. Wah, universitasnya juga. Oke. Nah, pesan-pesan untuk quotes ya. Quotes hari ini. Kata-kata hari ini Mas Alka. Nah, paham. Nanti ya. Oke. Nah, seputar tanggung jawab. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, maka kita akan berani untuk tanggung jawab. Nah, maksudnya ketika kita melangkah atau enggak kita menerima sebuah respon atau sebuah tantangan, kita harus berani tanggung jawab. Oke. Kalau ketika kita tidak tanggung jawab, maka kita tidak dihargai sama orang lain. Paham. Bos, paham. Oke. Oke, bagus. Iya, gitu sih. Kalau misal ini. Quotes hari ini. Berarti tanggung jawab. Nah, quotes hari. Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? Tanggal berapa nih? 15. Tanggal 15. Nah, quotes tanggal 15. Ya, apa itu? Quotes tanggal 15 ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya kepada Mas Fatan juga ya. Ya, untuk terkait dengan proses ini. Quotesnya mana? Quotesnya. Tadi kan udah tuh. Itu tadi quotes. Iya, pesan dan quotes. Oke. Iya, pesan dan quotes. Jadi satu. Ya, oke, bagus. Paham kalian. Oke. Ya itu. Ya, terima kasih guys ya. Terima kasih ya, sampai jumpa. Jangan lupa untuk cek bagian selanjutnya ya. See you next time and bye-bye.